Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Walid Umar. Pada video panduan kali ini kita sama-sama akan membahas sebuah teknik yang dapat mempermudah kita untuk membuat banyak user dalam sistem operasi Debian sesuai dengan soal LKS tahun ini. Soal LKS tahun ini kita diminta membuat sebuah server, di mana di dalam server tersebut akan menjadi server FTP. Selanjutnya kita diminta untuk membuat user secara multiple user, sehingga jika kita membuat secara manual tentu akan memakan waktu yang sangat lama, mengingat waktu konfigurasi yang disediakan hanya sekitar 3-4 jam. Oleh karena itu kita dapat mengefektifkannya menggunakan script yang telah saya susun menggunakan bahasa pemrograman Bash Cells. Ya, kita amati dulu soalnya. Saya bukakan dulu soalnya untuk paket modul LKS 2017 paket 2. Ya. Sebentar. Ya. Pada Linux server 1 kita diminta untuk, bentar saya perbesar dulu sehingga bisa jelas terlihat. Pada Linux server 1 kita diminta membuat sebuah 50 user Unix lokal, di mana user tersebut akan menggunakan format user 01, 02 sampai dengan 50. Bayangkan kalau kita melakukan proses penambahan secara otomatis tentu akan sangat merepotkan. Nah, di sini kita diminta untuk membuat password untuk semua user sama, kita gunakan Jakarta 2017. Ya, untuk itu kita langsung saja masuk ke sistem. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan mengamati script yang telah saya buat sebelumnya, di mana ada dua buah script, di mana add_multiuser.sh dan del_multiuser.sh. Nah, bagaimana cara membuat file tersebut? Kita tinggal melakukan proses nano menggunakan text editor. Adapun tahapan-tahapan dari awal pembuatan script, penjelasan script-scriptnya saya sudah upload di blog saya. Silakan diamati di walidumar.wordpress.com. Ya, kita langsung uji coba. Kita coba add_multiuser.sh. Nah, di sini kita ada script menggunakan metode perulangan, di mana kita menggunakan perulangan for, di mana i sama dengan 1. Selanjutnya jika i kurang dari 51 maka akan dilakukan proses pengulangan. Nah, dan berikut adalah aksi yang akan dilakukan sebanyak 50 kali tersebut. Jika sudah mencapai 51. Kenapa saya pilih 51? Karena kita mulai dari angka 1. Iya, selanjutnya ada proses pertambahan atau increment. Nah, kita tinggal menyesuaikan. Misalnya di sini user, kita tinggal sesuaikan karena permintaan soalnya itu user 01, user 02 sampai user 50. Dan untuk passwordnya itu Jakarta 2017. Jakarta 2017. Jangan lupa kita ubah lagi pada bagian user ini. Nah, ini untuk script untuk menambahkan user, kita simpan, kita ubah permissionnya agar bisa dieksekut sebentar. Oke. Selanjutnya kita amati lagi untuk menghapus user secara otomatis. Kita gunakan script perulangan yang sama, namun do-nya agak berbeda. Kita ganti add user tadi menjadi del user. Akan di del user, del group, dan menghapus home group yang sudah ada. Kita tinggal ganti menjadi user. Ya, menyesuaikan. Ya, oke. Selanjutnya kita ubah permissionnya agar executable. Pertama-tama kita akan melakukan proses penambahan user secara otomatis. Kita tinggal eksekusi. Sebelumnya kita periksa dulu apakah sudah ada user. Ya, masih kosong ya, masih kosong. Kita cek lagi. Ya, kita langsung jalankan.
Kita langsung titik slash multiuser.sh. Nah, secara otomatis sistem akan melakukan eksekusi script secara berulang. Ya, kita tinggal menunggu hingga proses execute-nya sampai dengan 50 sesuai dengan keinginan kita. Tentu jika kita ingin lebih dari 50, kita tinggal mengganti parameter pada bagian perulangan. Ya, proses sementara berjalan. Sudah 70% user yang berhasil dibuat. 38, 39. Ya, sudah selesai. Ya, proses pembuatan user telah selesai. Kita cek apakah semua user tersebut telah dibuat. Ya, 50 user dibuat dalam jangka waktu 3 menit. Sangat cepat. Bayangkan kalau kita add secara manual, ya tentu sangat lama. Selanjutnya kita bisa cek home directory-nya. Ya, ada 50 home directory yang dibuat secara otomatis. Kita bisa uji coba login menggunakan salah satu user, misalnya user 3. Kita login user 3, passwordnya Jakarta 2017. Ya, dan berhasil login ke user tersebut. Ya, sehingga user tersebut dapat digunakan sesuai dengan petunjuk soal. Nah, selanjutnya yang membuat kita bingung bagaimana caranya ketika kita ingin menghapus. Tentu akan sangat merepotkan jika kita menghapus satu persatu. Nah, saya tadi sudah membuat perintah atau script shell yang dapat menghapus user secara otomatis. Kita tinggal enter. Nah, dan dia akan melakukan proses penghapusan user, group, dan home directory tersebut secara otomatis. Kita tinggal menunggu hingga proses penghapusannya selesai, teman-teman. Ya, dan penghapusan user telah selesai. Kita cek apakah benar semua user sudah berhasil dihapus. Ya, sudah berhasil. Seperti sedia kala, kita cek juga home directory-nya. Ya, kosong. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap semangat untuk belajar, berbagi, dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.